Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan kalau kita semua boleh berkumpul pada pagi hari ini di gedung gereja ini, baik jemaat yang berada dalam gedung gereja maupun jemaat yang berada dalam tayangan online. Mari kita semua boleh memuji dan menyembah namanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak pada malam hari tadi. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu yang boleh selalu baru setiap harinya, menjamah setiap hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya baik jemaat yang berada dalam online maupun jemaat yang berada dalam gedung gereja, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami juga teringat oleh teman-teman kami yang belum nampak hadir memenuhi kursi-kursi di gereja masih kosong. Kiranya Tuhan yang percepat langkah mereka, Tuhan yang menimbakan di sini dengan selamat. Ya Tuhan, urapi setiap kami, setiap hamba-hambanya yang bertugas maupun jemaat-jemaat semuanya, kiranya pujian-pujian yang kami naikkan boleh memberkati setiap kami, boleh terpenteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berdoa. Haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib-Mu terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya mengundang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Cuma boleh pujikan dari awal. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Imani lagu ini jemaat-jemaat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu telah tercurah bagi setiap kami di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, bahwa kami itu orang-orang pilihan Tuhan, dan kami mau terus maju untuk menyatakan dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Jemaat yang siap bersorak-sorai bersama saya katakan amin. Boleh lihat kanan kirinya, bisa disapa. Shalom. Oke, shalom. Mari kita pujikan, kita dipilih dari segala bangsa. Kuduskannya, membawa kemuliaan.
akan melanjutkan pujian kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita tundukkan kita sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan, sungguh Engkau yang Maha Besar bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, tak selalu Engkau menjawab doa kami, tapi Engkau selalu berikan yang terbaik untuk kami. Bahwa waktu-waktu-Mu selalu waktu-waktu yang tepat dan waktu yang terbaik untuk setiap kami ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
semua. Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, kalau Kau menjadikan indah semua pada waktunya. Dan waktu ini sekarang Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Saatnya kami mendengar isi hati Tuhan. Tuhan, kami tidak mengizinkan pikiran kami melayang-layang. Kami tidak mengizinkan iblis membuat kami tidak konsentrasi. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga pikiran, perasaan kami, hati kami boleh dipenuhi firman-Mu, yang juga untuk ruangan tempat kami beribadah Tuhan, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang bekerja dan kami akan dengar. Haleluya, amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, katakan, saya anak perjanjian. Saya anak perjanjian. Yang yakin katakan dengan jelas, dengan suara tegas, saya anak perjanjian. Saya anak perjanjian. Iya, kalau Ishak berapa ribu tahun yang lalu, hari ini diperingati oleh saudara sepupu kita, kebetulan hari ini juga. Iya, itu karena Tuhan tidak pernah mengingkari Abraham. Dia tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Iya, iya, sudah ditayangkan. Ada yang tahu artinya gambar di depan? Salaman. Iya, nanti akan tahu kenapa kok ada gambar orang salaman ya. Matius 18 sampai 20. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Bisa dibacakan buku. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga,
Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, ayat 20 kita baca bersama-sama. Ayat yang terakhir, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini bukan ditujukan pada waktu gereja sepi. Amin. Mungkin banyak yang menyatakan ayat ini pada waktu mungkin gedung gereja tidak ada orang, cuma 2-3 berkumpul. Tapi Yesus mengatakan ayat ini bukan pada untuk ibadah yang sepi pengunjung, bukan pada saat ruang ibadah jemaatnya lagi mudik, tapi bagaimana Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang sehat antara satu dengan yang lain, antara jemaat dengan Tuhan, antara jemaat dengan jemaat. Amin. Hari ini kita akan melihat, mendengar, coba kita dibaca ayat 19. Ayat 19. Oh hilang. Ayat 19. Iya. Dan lagi aku berkata kepadamu, kita baca bersama-sama, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita suka dengan kalimat yang terakhir. Amin. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Meminta apapun juga, asik ini. Yang minta jodoh, yang minta pacar, yang minta rumah baru akan dikabulkan. Satu-satu. Ya. Cuman kita akan hari ini kita akan belajar apa syaratnya. Jangan hanya yang terakhir aja, tapi di situ ada kata sepakat. Iya. Oh, ini backgroundnya nggak ada, kok hilang lagi backgroundnya? Dikasih background yang tadi. Iya. Arti kata sepakat. Ya, jadi hari ini kuncinya, passwordnya, kata sandinya adalah sepakat. Katakan sepakat. Nah, itu tadi gambarnya. Kalau kita salaman, deal. Ya, orang dunia biasanya salaman, kita sepakat. Ya, atau yang baru jadian gitu, sungguh ya, deal. Yeski mungkin pakai begitu enggak? Deal. Belum ya. Yosua deal. Ya. Sepakat. Ya. Iya. Dalam ilmu hukum, ini pelajaran bukan pelajaran hukum nih. Ya. Ada yang mau masuk hukum soalnya. Ya. Dalam syaratnya perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Ini kalau yang belum masuk fakultas hukum hari ini juga belajar. Pasal nanti browsing ya, pasal 1320 KUH Perdata. Ini akan selalu dipakai untuk setiap anak manusia di dunia Indonesia ya, yang melaksanakan perjanjian, baik yang kontrak, yang jual beli. Ini mendasarkan pasal 1320. Apa itu pasal 1320? Mengatur untuk sahnya perjanjian ya, sahnya suatu perjanjian. Dalam sahnya suatu perjanjian ada 4 syarat, yaitu yang pertama disebut adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ya.
nanti di pelajaran pertama yang memasuki fakultas hukum akan belajar ini 13:20 dikatakan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian tidak akan terjadi kalau tidak ada kata sepakat. Ya, orang yang mengontrakkan rumah, orang yang mau mengontrak rumah, kalau tidak ada deal, tidak ada sepakat harga rumah, tidak akan terjadi. Yang mau jual beli rumah, kalau tidak sepakat harganya tidak akan terjadi jual beli. Betul bisa? Iya. Jadi harus ada kata sepakat. Yang menikah dikatakan pada waktu pemberkatan nikah, ya, apakah kamu mau mengambil si A sebagai suamimu dalam keadaan suka dan duka? Ya, Pak Pendeta. Yang juga yang istrinya, apa kamu mengambil suami dalam suka dan duka? Kalau umpamanya katakan tidak jadi diberkati ya, karena tidak sepakat. Ya. Jadi sepakat ini syarat yang harus dipenuhi. Ya, di samping syarat yang lain ya ada kecakapan untuk suatu perikatan. Sedikit aja. Jadi kalau suatu perjanjian itu bisa batal demi hukum, juga selain kata sepakat juga kalau mereka tidak cakap, ya tidak cakap apa di bawah umur, ya, atau di bawah pengakuan, anaknya masih kecil nggak bisa bikin perjanjian, ya pasti batal, ya. Kalau Pak Agus kemudian mau perjanjian dengan calon apa itu namanya, calon kontraktor yang beri pekerjaan, ternyata yang memberi pekerjaan anak di bawah umur 16. Meskipun Pak Agus dituangkan dalam perjanjian bermeterai, tetap batal demi hukum. Ya, ini juga ada suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal, dan berarti yang diperbolehkan undang-undang itu perjanjian dunia. Ya. Sedangkan sepakat tadi kita dikatakan apa saja yang kamu doakan, apa yang minta, permintaan akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika sepakat, ada minim 2 orang daripadamu, ya. Selain doa pribadi, 2 orang sepakat, dikatakan 2 orang sepakat, itu memang jos maklus, ya. Tapi biarlah hari ini. Kenapa begitu? Ya, kalau di dunia tadi, ya di perjanjian dunia, kalau tidak diberikan syarat sepakat, maka batal demi hukum. Karena dalam bahasa musik, sebenarnya kata sepakat itu diambil juga dari ada kata bahasa Yunani-nya, tapi juga diambil kata simfoni dan harmonisasi. Ya, itu ada kesepakatan. Bayangkan kalau pemain drum tidak sepakat dengan pemain bass. Ini yang musik tahu, ya. Yang mungkin yang drum 3/4, terus yang bass mainkan 4/4. Kira-kira bagaimana? Enak ya. Itulah perlu kesepakatan di antara mereka. Ada simfoni yang bagus, ada harmonisasi antara penyanyi juga dengan pemain musiknya. Kalau pemain musiknya pakai nada G, sedangkan WL atau penyanyinya pakai F atau A, kira-kira di telinga adalah indah. Ya, makanya harus kata sepakat. Oke. Tapi di dunia ini seringkali kesatuan atau kesepakatan itu disalahartikan. Unity is not uniform. Tahu artinya? Unity is not uniform. Kesatuan itu tidak ataupun bukan keseragaman. Ya, seringkali terjadi karena unity ini kita harus bisa menerima perbedaan dengan orang yang lain. Ya. Tidak bisa kita seragam semua. Kalau baju bisa seragam kotak, garis-garis.
Tapi kalau kita punya karakter, kita punya apa yang ada di dalam, suami istri aja sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, masih tetap kadang itu tidak bisa tahu isi hati pasangannya. Kira-kira benar Bu Erna sama Pak Agus? Karena kesatuan itu tidak selalu seragam, ya. Tapi kesatuan itu diperlukan, ya. Antara suami istri, antara orang tua anak, antara guru dengan murid, ya. Antara juga seseorang yang membuat perjanjian tadi, ya. Kadang orang tua itu, nah ini saya baru punya, saya cucu jadi grandpa sekarang, padahal kan masih kuku-kuku begini, ya. Tapi saya tidak bisa, orang tua tidak bisa memaksakan kehendak untuk anaknya. Oh, kalau orang tuanya penjahit, anaknya harus penjahit. Tapi asal bukan jadi penjahat, ya. Orang tuanya pengacara, anaknya belum tentu jadi pengacara. Orang tuanya pendeta, anaknya bisa bukan pendeta. Betul? Nah, kita tidak bisa memaksakan. Orang tua tidak memaksakan, tapi orang tua bisa memaksakan anak untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Amin. Aminnya kok berat? Iya, bisa memaksakan anak untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ini ada banyak kaum muda. Iya, jadi kita bisa memaksa anak, bisa dalam hal ini memaksa anak supaya anaknya beribadah, ya. Tapi kita tidak bisa ngomong, oh nak, kamu nanti gede jadi, iya, nyanyian. Jadi biarlah hari ini Yesus memberikan kata kunci. Jika orang bisa bersepakat, dalam arti juga, kenapa dikatakan sepakat? 2 orang sepakat, berarti dia bisa menerima perbedaan. Amin. Sulit, ya. Di gereja tidak semua orang bisa bersepakat, ya, punya karakter masing-masing. Tapi saya kira di dalam Yesus kita kalau sepakat mendoakan sesuatu pasti dahsyat hasilnya, ya. Karena doanya akan powerful, doanya akan membawa kemenangan, ya. Itu janjinya. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada kata sepakat, ya. Seringkali kita lupa, ya. Tapi biar mulai hari ini orang tua kalau di rumah mungkin anaknya belum menikah, ya di sini biarlah sepakat. Ada doa family, ada doa altar. Suami istri bisa doa sepakat, ya, meminta sesuatu, ada masalah apa, doa sepakat. Amin. Benar? Iya, benarnya berat, ya. Kita sering yang suka tadi mungkin seragam, ya. Kita bukan bisa sepakat itu untuk seragam kita aja, tapi gaya hidup kita harus bersepakat untuk seperti gaya hidupnya Kristus. Iya, bukan gaya hidupnya si A, si B, si C, ataupun pendeta manapun, ataupun orang terkenal, pasti mengecewakan. Tapi biarlah kita sepakat menirukan gaya hidupnya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus suka dengan aneka ragam perbedaan. Kenapa juga dikatakan sepakat? Tuhan itu jauh-jauh di depan. Kalau Gus Dur itu dikatakan sebagai guru bangsa, dia punya pemikiran selangkah di depan. Tapi kalau Tuhan Yesus jauh, ya. Biarlah kita sepakat, ya. Kita bisa menerima perbedaan,
Yesus tidak suka perpecahan, Yesus tidak suka perselisihan, Yesus tidak suka perceraian. Tapi dia bisa membuat segala sesuatu itu indah, ya. Nah, itu dibuktikan dalam kehidupan realnya, ya. Kejadian 1 ayat 26 bisa dibacakan. Kejadian 1:26 dengan cepat. Kita nanti akan lihat perbedaan antara Yesus dengan iblis. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya. Perhatikan kata kita. Kata kita berarti adalah menunjukkan jamak. Betul? Pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah kita. Iya. Ini menunjuk pada Trinitas Tritunggal Allah, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ya. Ayat ini sangat sering kita baca, tapi hari ini kita perhatikan, ya, ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu berdoa, rema apa yang kita ambil hari ini, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kemudian nanti di ayat-ayat baiklah nanti diberikan waktu Adam sendiri diberikan Hawa, ya. Tapi ayat ini manusia adalah makhluk sosial, ya. Allah menciptakan segala sesuatu diciptakan dulu terakhir manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Begitu Adam jadi, dia diberikan Hawa, ya. Ini ayat yang favorit bagi kaum muda yang belum punya jodoh, ya. Tapi biarlah hari ini kita bukan masalah perjodohannya, tapi masalah kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sendiri. Secara human being, naturnya kita adalah makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Karena blueprintnya kita adalah Allah Tritunggal tadi, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ya, kita perhatikan bahwa ada satu oknum yang mengacaukan rencana Tuhan. Nah, kalau tadi dikatakan baiklah kita menjadikan manusia, kemudian ada satu oknum yang mengacaukan rencana Tuhan, yang selalu mementingkan diri sendiri, yaitu iblis. Dan digambarkan dengan kejatuhan dari si Mbak Lucifer. Iya. Kenapa dan bagaimana? Apa sih yang dilakukan oleh si Lucy ini? Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Yesaya 14, 13 ayat 14. Yesaya 14, 13, 14. KR bisa membacakan dengan keras kita. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya, terima kasih. Lihat perbedaannya. Kalau tadi Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, baiklah kita. Tapi lihatlah si Lucy yang ingin jadi seperti Allah mengatakan apa? Dikatakan, aku hendak, aku, dan selalu aku. Dia adalah bukan hanya bapak pembohong, tapi dia adalah bapak. Saya boleh sebut dia bapak orang egois. Aku, dan aku. Iya. Selalu yang diperhatikan adalah aku.
Padahal Tuhan itu suka dengan pola komunitas sentris, berlawanan dengan iblis yang egosentris. Ada yang tahu Linta punya berapa anak? Bahwa Linta punya 2 anak, untukku dan untukku. Coba dibacakan. Amsal 30 ayat 15. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Iya. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah kenyang. Cukup yang itu tadi. Linta punya 2 anak, untukku dan untukku. Kalau kita sekarang sudah tahu ayat ini, pokoknya untukku, yang ini untukku dan untukku. Kayak si Linta. Ya, biarlah hari ini kita mulai bukan menjadi manusia yang egosentris, ya. Negara yang egosentris yang menganut paham individual. Banyak negara-negara di Eropa sekarang banyak gereja-gereja yang mati, ya, kosong karena mereka individu. Terutama negara-negara yang makmur seperti ya di Swiss, di Denmark, mereka banyak yang ateis, mereka tidak percayakan Tuhan, ya. Banyak gedung-gedung gereja justru menjadi gedung tempat ibadah sepupu kita, menjadi kafe, dan menjadi bahkan ada yang jadi diskotik, tapi bangunannya adalah gereja. Karena itulah, karena untukku dan pokoknya aku yang disenangkan, menjadi objek turis. Ya, padahal gereja mula-mula itu sangat menekankan kebersamaan. Gereja mula-mula apapun dilakukan oleh murid-murid yang awal, ya. Kalau ada satu yang kekurangan, satunya yang memberikan. Apapun dikerjakan sama-sama. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, pahamnya berubah. Yang penting aku selamat, yang penting aku yang hidup, yang penting aku yang hebat. Semua berpusat pada diri sendiri, ya. Amsal 18 ayat 1 katakan orang yang menyendiri. Amsal 18 ayat 1 coba dibacakan. Hari ini kita banyak belajar tentang kalimat bijak, ya, supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan bijaksini. Amsal 18 ayat 1. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meredak terhadap setiap pertimbangan. Iya. Jadi jangan menjadi orang yang suka. Ada yang suka menyendiri. Iya. Ini ada di Alkitab loh. Iya. Saya juga dulu suka menyendiri gitu, habis ibadah menyendiri, ya. Tapi biarlah hari ini jangan menjadi orang yang menyendiri, orang yang egonya tinggi, maunya sendiri, nggak bisa dinasehati, amarahnya meledak-ledak, nggak bisa dikasih masukan, emosinya tinggi, bludrekan. Dikatakan kalau ada satu mungkin dinasihati, ini urusan gue, ini keluarga gue, ini pelayananku, ini anuku, kamu tidak usah ikut-ikut, ya. Biarlah hari ini kita menjadi belajar, ya, kita menjadi model muridnya Kristus yang tidak baperan, yang tidak moody, yang tidak unstable. Tahu unstable? Nggak stabil. Bila dimudi pada waktu sukacita, bisa tertawa, terpapar, tapi pada waktu tersinggung hilang dari peredaran. Ya, hari ini kita sepakat, deal. Kita tidak menjadi orang yang menyendiri. Amin. Oh, Doni sudah salaman sama Yesus. Bagus. Karena amanat Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jadikan bangsa ini muridku. Ya, Tuhan tidak menyuruh muridnya menyendiri, tapi jadikan semua bangsa murid. Pergi,
Ya, Jumat mula-mula ada kebersamaan. Bahkan di Ibrani dikatakan jangan tinggalkan ibadah. Amin. Sekarang ibadah sudah mulai onsite. Ya, berdoa supaya pandemi tidak merebak lagi. Ya, kita sudah kembali beribadah. Karena jangan menjauhkan diri kita dari ibadah kita. Pernah tahu di sini dengan tokoh Heath Ledger? Ada yang tahu? Mungkin namanya nggak tahu. Ada yang tahu dengan Joker? Ya, Joker. Ya. Heath Ledger. Heath Ledger adalah Joker dari film Dark Knight, ya. Dari filmnya Batman, ya, penjahatnya Batman. Pada waktu film itu dibuat, itu Heath Ledger itu mengurung diri di apartemen selama 3 bulan. Dia baca skripnya, dia menghilangkan, menyendiri, dia memutuskan dari dunia luar, putus hubungan, agar bisa mendalami karakter Joker yang paranoid, yang dalam tanda kutip gila, ya. Film itu didalami oleh Heath Ledger dengan luar biasa, perannya luar biasa, karena pada waktu itu dia sengaja tidak ada TV di apartemennya, TV-nya dibuang, tidak ada komunikasi, HP tidak ada, ya, benar-benar seorang diri, ya. Bayangkan 3 bulan, ya. Di sini aja ada, mungkin kita yang apalagi anak muda sekarang usulnya healing, ya. Bayangkan kalau tidak healing 3 bulan, kira-kira bagaimana? Jenuh, ya. Ini 3 bulan di apartemen tanpa apapun selain belajar. Anggap aja mahasiswa belajar, tapi dia kalau pemain film dia mempelajari, ya. Tidak ada apapun, ya. Begitu keluar dari karantina, setelah 3 bulan film dibikin, dia menderita kelainan jiwa beneran, ya. Sutradaranya terpukau, ya, karena hebat Ledger. Sampai memang film saya lupa, Dark Knight, ya. Dark Knight, ya. Itu laris luar biasa, box office, ya. Semua memuji Jokernya, Batman-nya sampai kalah. Maksudnya ketenarannya. Orang semua sampai dibikin sequel Jokernya, sampai Joker 1, 2, 3 kalau nggak salah, ya. Sehingga ditambah 3 skin di luar skenario awal, iya, karena mendalami sangat mendalami Joker luar biasa. Selesai syuting, Hitler makin menderita. Filmnya sukses, tapi yang terjadi dengan Heath Ledger, finally dia suicide. Tahu suicide? Bunuh diri. Bukan bunuh diri film, tapi bunuh diri betulan. Iya. Karena dia mendalami peran yang sedemikian dan dia menyendiri. Hati-hati kalau kita sudah menyendiri, hati-hati. Mungkin ibu-ibu, bapak yang anaknya suka menyendiri, hati-hati. Dilihat, lagi menyendiri enggak? Ya, karena bahaya. Orang menyendiri memang bahaya. Karena ada di situ ada roh yang bukan daripada Tuhan, ya. Kalau roh daripada Roh Kudus pasti membuat pingin ibadah. Yang kemudian pasti tanya ke KRA, kapan ada ibadah lagi? Kapan kita bisa injili di luar? Kapan ibadah padang? Kapan bisa melayani? Ya, sebentar Sabtu depan kita juga akan melayani di rumahnya Pak Sunoto. Tapi biar hati-hati dengan yang suka menyendiri, ya. Dan salah satu roh yang harus diwaspadai di akhir zaman adalah roh Kain. Kenapa roh Kain? Ya, coba dibaca Yudas 1 ayat 11. Yudas 1 ayat 11. Jarang ya kita bahas Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas.
yang murid Yesus yang beneran. Yudas 1 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Inilah yang ada dalam dunia saat ini, akhir zaman ini, roh yang bergentayangan, yaitu ada roh Kain, roh Bileam, dan roh Korah. Kenapa disebut dengan jangan sampai kita mengikuti jalan yang ditempuh Kain? Ada roh iri. Roh iri kalau kemudian dibuai, ya bahaya. Iri ini pangkal dari masalah, sehingga akhirnya Kain membunuh Habel. Ini murid sekolah minggu dan guru sekolah minggu punya cerita yang favorit. Ya, kenapa demikian? Oh iya, Habel adalah peternak pertama kali, Kain adalah orang yang pertama kali buka pertanian. Betul? Kemudian persembahan mereka bikin persembahan, dan persembahan mereka satu diterima di sisinya. Persembahan mereka diterima Tuhan, yang satu tidak diterima. Kenapa tidak diterima yang Kain? Oh, Habel asapnya naik ke hadirat Tuhan. Betul? Terus kemudian asapnya dari persembahannya Kain belok-belok. Betul? Betul? Selamat kok, banyak yang godek ya. Ya, tapi banyak yang membuat itu guru sekolah minggu memang kreatif. Iya, yang satu asapnya naik, yang persembahan dari Kain asapnya belok-belok. Ya, ini bikin sendiri tapi ya bagus ya. Tapi bukan itu. Hati-hati dengan roh iri hati. Ya, sudah diperingatkan Tuhan. Kain, kenapa raut mukamu muram? Hati-hati, dosa sudah mengintip. Sudah diperingati, tapi tetap dia melaksanakan karena dia iri. Orang yang iri, sudah marah, sudah muntah, sudah katanya itu sudah diubun-ubun. Dihajarlah adiknya hingga tewas. Begitu tewas, Tuhan tanya lagi, Kain, di mana adikmu? Masih bisa jawab, Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Ya, di sini Yeski bisa menjaga adik-adiknya. Amin. Dengan sabar. Biarlah kita tidak mempunyai roh iri dengan keberhasilan seseorang. Kalau seseorang saudara maju, kalau di antara kita maju, biar kita dukung. Amin. Ataukah kita, kok dia? Tapi biarlah kita senang supaya saudara kita semuanya maju dalam pelayanan. Amin. Ya, jangan sampai antar saudara perang, antar saudara seperti Kain ini. Kita doakan sama-sama di sini tidak ada roh Kain. Amin. Dan tidak ada roh Bileam. Ya. Roh Bileam ini adalah roh tentang uang, ya. Roh tentang uang. Kemudian kalau roh Korah adalah pemberontakan, tidak ada di gereja ini. Amin. Tidak ada pemberontakan, tidak ada yang berselisih tentang uang, menjadi korban uang.
Karena seperti Kain, kalau Kain akhirnya dikutuk Tuhan, dia dikutuk untuk mengembara seumur hidup. Ya, mengembara itu enak enggak? Pasti enggak enak ya. Karena rumahku, istanaku. Ya, seringkali pada waktu kita jauh, kita healing, tapi akhirnya pengen pulang ke rumah. Kalau kita kemana-kemana, pinginnya pulang ke rumah. Karena kita sebenarnya kita nyaman di rumah. Tapi Kain dihukum Tuhan selama-lamanya dia mengembara. Ya, ada pulang adalah sesuatu yang menyenangkan. Makanya kalau di sini sudah jam berapa gitu, ya suka ya, kita semua suka kumpul. Tapi kalau ada jamnya, ayo pulang. Karena pulang itu sesuatu yang enak. Apalagi sudah ketemu dengan tempat tidur kita. Bayangkan seperti Kain, dia akhirnya tidak bisa kembali ke rumah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik yang terkasih, biarlah kita menjadi murid Yesus yang beneran, jangan yang baperan, jangan menjadi anggota GJJ, bukan G20 tapi GJJ. Ada yang tahu GJJ? Gereja jalan-jalan. Ya, karena orang yang tidak sepakat, kira kita sepakat, jangan sampai terus berantem dengan amit-amit ya, berantem dengan gembala pindah, nanti berantem dengan WL-nya pindah, berantem dengan singernya pindah, berantem dengan pemain musik pindah, berselisih dengan kaum wanita pindah. Nah, sekarang nggak ada untungnya. Bersisi dengan tukang parkir, pindah. Ya, biarlah kita kalau sudah deal dengan Tuhan, kita tetap menjaga kesepakatan kita. Mazmur 89 ayat 34. Mazmur 89 ayat 34. Ini teladan yang Tuhan berikan. Karena Dia tidak pernah ingkar janji. Dari belakang bisa dibacakan Doni. 9 ayat 34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Iya, dikatakan 89 ayat 34 dengan bahasa yang lain. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Iya, Tuhan tidak pernah melanggar perjanjiannya. Amin. Bayangkan kalau Tuhan melanggar perjanjiannya, ya, matahari ditunggu jam 5, jam 6 loh kok nggak terbit. Ternyata terbitnya jam 6 sore. Terus jam 6 sore mestinya tenggelam, jadi terbit yang terbalik-balik. Ya. Terus ini bumi ini kan harusnya berputar, betul? Seandainya Tuhan ini lupa dengan perjanjiannya, bumi tidak bergerak, capek Tuhannya. Ya jamnya juga gak jalan juga. Ini kan karena ini bergerak kan jalan. Kira-kira bagaimana? Gak bisa dibayangkan ya. Itulah Allah kita. Itulah Allah kita yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus respect, ya, dengan komunitas yang Tuhan kasih. Kenapa respect? Kita harus hormati, kita harus bersyukur kalau kita ada di gereja di sini yang cukup besar. Amin. Kita bisa melayani. Karena kita kalau di gereja yang besar, mungkin belum tentu kita bisa melayani. Di sini bisa guyup, bisa guyonan, ya bisa tadi teman-teman. Ingat Yudas tadi, ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya tidak terkena virus Kain, virus Bileam, dan virus Korah. Yaitu 1, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Tiap hari berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan dengan manusia yang benar. Kenapa saya ngomong manusia yang benar? Karena di sekeliling kita banyak manusia yang tidak benar. Betul?
Tapi lucunya begini, coba kalau kita tadi ya di lingkungan gereja, pada waktu kita gondok keluar, di grup pemain gitu keluar, tapi lucu. Oh, ini fenomena ya, teman-teman saya bilang ini begitu. Pada waktu di grup SMA, grup SMP, grup kuliah, grup apapun ya, mungkin grup, mereka pernah tengkar. Tapi yang mereka balik itu pada mungkin ada yang bilang pada waktu grup goes sepedahan atau grup bulu tangkis, mereka pernah friksi, akhirnya balik. Tapi kalau anak Tuhan, bukan anak Tuhan mestinya oknum anak Tuhan, sudah tengkar, sudah tidak nyaman, kenapa terus ngambek gak balik? Lucunya begini. Makanya biarlah kita hari ini diingatkan, kalau sudah deal, sepakat, ya sepakat. Sekali lagi sepakat dengan Tuhan, jangan lupa dan jangan gondokan. Kalau teman pelayan kita kok sulit diatur, maka tetap kita harus dikatakan di Matius tadi, di ayat yang tadi sebelumnya, di ayat sebelumnya itu ditegur empat mata, ya. Itu suatu menggambarkan hubungan komunal, ya. Tegur empat mata. Kenapa sih kamu kok begini? Kenapa kamu begitu? Saya pengennya begini. Coba kamu gimana? Kemudian kalau nggak bisa lagi, datangkan lagi saksi. Itu kenapa Tuhan? Itu firman Tuhan ya. Itu firman Tuhan. Jangan akhirnya menyendiri, hilang dari peredaran. Tapi kenapa sih Tuhan sudah berbicara, ya. Satu dengan yang lain, tolong ada hubungan, ya. Kemudian bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan manusia yang benar, dan bangun hubungan keluar. Tapi hati-hati karena di luar juga ada serigala berbulu domba. Makanya kita harus dipersenjatai dengan firman Tuhan, ya. Kita harus cerdik seperti ular, tapi jangan lupa tulus. Ya, karena kalau cerdik aja jadi ular, kalau tulus saja kita dimakan, ya. Jadi biarlah kita mempunyai spirit, ya, mempunyai spirit kebersamaan, ya. Di sini memang belum dibangun komsel, ya. Tapi biarlah nanti mulai lagi ada doa malam, mulai sekarang sudah kamu wanita, jangan tinggalkan ibadah, ya. Bangun hubungan, ya. Ada satu cerita, ada satu kesaksian. Ada satu pendeta yang karena dia merasa sudah deal dengan Tuhan, maka dia bangun hubungan dengan seseorang dan harus dibayar mahal. Ya, ceritanya pendeta cukup terkenal ini, dia menyelamatkan seseorang. Pada waktu dia datang di kantornya, ya, kemudian di kantornya atau di pastorinya gitu. Karena cukup besar kerjanya, jadi banyak teman-temannya, pengerja-pengerja ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu yang datang tiba-tiba mencari pendeta ini dengan suara, pendeta X di mana? Oh, itu di situ, Bu. Ya, dengan wangi yang semerbak memasuki, jadi semua kan teman pengerja, siapa ini? Tapi begitu masuk ke dalam, mereka ternyata berteman sejak lama. Dan dia berkata, anggap aja ini pendetanya namanya, di sini nggak ada Johnny, ada yang namanya Johnny. Bukan Johnny, ya, anggap aja Johnny. Ya, begitu masuk ruangannya kan tertutup, masih tertutup kaca seperti ini. Dia yang kalau tadi dengan suara kecil, dengan ibu yang gemulai, begitu masuk, John, gimana kabar? Iya, ternyata adalah seorang waria. Iya, dan waria ini sudah deal. Nah, ini bukan deal yang baik, tapi dealnya kurang baik.
Dia menceritakan kepada pendeta Joni ini bahwa dia 3 bulan lagi akan pergi ke satu negara Eropa untuk operasi transgender. Ya. Dan mulai saat itu pendeta Joni ini memberikan konseling, dan untungnya Roh Kudus tetap menyeliputi pendeta Joni ini sehingga pendeta Joni juga tidak terimbas efek negatif. Tapi apa yang tadi dikatakan, dia membayar mahal. Pada waktu di resto, ya, contoh di Starbucks, ketemu gitu karyawan Starbucks melihat, kadang itu ya namanya lupa juga, kadang itu ya tangannya si, anggap aja si siapa ya, tangannya si Mawar, ya, tangannya si Mawar ini ada di pundaknya Joni. Oi John, gimana kabar? Ya ini orang-orang melihat, ternyata pacarnya pendeta. Lah ini kalau ada gosip, ini repot nih kalau ada gosip. Ternyata pendeta itu punya pacar waria. Ini harga yang harus dibayar. Cukup deg-degan juga pendeta ini, ya, karena harus menghadapi demikian, ya. Singkat cerita, harga yang dibayar oleh pendeta bukan hanya dia memfasilitasi, ya, kadang dia yang bayar, kadang yang temennya si Mawar ini yang bayar. Ada rupiah yang harus dibayar. Dia mengatakan dalam kesaksiannya ada jutaan rupiah untuk entertain, ya, karena memang waria di kelas, dia operasinya ada di Eropa, ya. Tapi setelah 3 bulan pada pertemuan terakhir dalam tanda kutip, ya, dia mengatakan, John, saya batal untuk operasi. Dan dia telepon dokter yang di Eropa, saya membatalkan perjanjian kesepakatan untuk operasi. Loh Pak, ini tapi kok Pak sih? Ses ya? Ses, tapi ini DP-nya hilang. Iya, enggak apa-apa. Iya. Ini satu hal yang Tuhan menangkan. Pendeta Joni cukup berbes milih, ya. Ada 1 jiwa terselamatkan. Haleluya. Tapi harga yang dibayar pada waktu dia, contoh, kalau ada jemaat, kalau ada temannya, Joni pacaran sama waria 1, dunia juga rupiah yang harus dibayar pada waktu dia entertain. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ketemu dengan orang-orang dalam tanda kutip, tapi apakah kita mau membayar harga? Yesus sudah bayar harga. Dia turun ke dunia, dia menghilangkan egonya, dia hilangkan gengsinya, dia hilangkan gengsi sebagai anak Allah, dia disalib sebagai orang yang terkutuk. Apakah kita bisa memberikan balasan dengan memberikan kasih kita untuk orang lain supaya dimenangkan untuk Tuhan, ya, bukan harus dengan Starbucks atau dengan Excelso atau dengan restoran yang lain. Apakah cukup di warkop dengan 11 kopi atau gorengan atau soto cahar, ya, biar kita, iya ya, Tuhan sudah balas, sekarang apa balasanku, ya. Manusia sulit, manusia aneh mungkin bisa jadi sasaran kita. Amin. Mau doa-doa yang kita panjatkan dijawab dari surga? Mau doa kita manjur? Bersepakatlah. Mau doa malam? Iya, memang sulit, memang untuk doa itu, yes, itu sulit, ya. Tapi biarlah kita hari ini tanyakan pada diri sendiri, tanyakan dalam hati, Tuhan, saya sudah sepakat. Tadi dikatakan di pujian tadi, kita benar sudah deal dengan Tuhan, mau dipilih, biarlah
Kita bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kita deal dengan Tuhan dan kita sepakat. Mama, anak, orang tua, anak, suami, istri, deal. Yang di belakang deal, maksud saya di belakang sendiri itu loh, deal. Oh iya, dia kan mesra deal dia. Oh, iya, hari ini biar kita dimenangkan hati kita untuk Tuhan. Ya, kita belajar sesuatu, berdoa. Selain doa pribadi, biarlah kita di rumah ada siapa, kita deal, kita sepakat di rumah Tuhan dimanapun, ya kita bikin perjanjian dengan Tuhan. Kita pujikan pujian. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Pemain musik WL Singer depan. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Ini diri kita, akulah anakmu. Ya, Yesus, Yesus, ku berseru, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Ini juga bentuk deal. Yesus, engkaulah Bapa. Kita merenung sejenak, saat teduh sejenak. Kapan terakhir kita berdoa dengan Tuhan, dengan keluarga kita? Kapan terakhir kita menaikkan doa, Tuhan, Tuhan, jawab doaku, dengan berseru, dengan sepakat. Ingat, dia tidak pernah melanggar perjanjiannya. He has never broken the covenant. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Hanya kita yang meninggalkan Tuhan. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Kau tukar hidup. Dia meninggalkan keegoisannya. Ini aku sepenuhnya milikmu. Inilah kesepakatan kita. Sudah kita menjadi anaknya. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosamu. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Katakan, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Katakan dengan keras, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. angkat tanganmu sebagai pujianmu. Yesus, Yesus, ku berseru. Apapun Yesus, masalahmu, Yesus, ku panggil namamu. terima kasih Tuhan, Pengabdianku hanya padamu. Yesus,
Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu, terima kasih untuk nyawa-Mu. Terimalah aku sepenuhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Jadikan aku milik kesayangan-Mu, jadikan aku anak-Mu, anak tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengabdian kami hanya padamu, karena Kau adalah Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami punya kesepakatan Tuhan dengan Engkau. Kami punya kesepakatan mau menjadi milik-Mu terus, tidak pernah meninggalkan Engkau. Karena Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Rangkul kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Aku milik-Mu. Kami menjadi makhluk yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ialah dalam keluarga kami masing-masing kami boleh bersepakat untuk terus menomorsatukan Tuhan. Kalau kami menaikkan doa-doa kami, baik di rumah maupun di rumah Allah ini Tuhan, kami boleh bersepakat menaikkan doa-doa kami, dan Kau akan menjawab dari surga-Mu doa-doa yang kami menaikkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah jemaat, diberkatilah semua. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh mempunyai damai serta sukacita yang melampaui akal kami Tuhan. Karena Allah kami yang setia, Allah kami yang memelihara kami Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan akhiri dari kita. Ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan, karena nyawa-Mu Tuhan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Satu anugerah kami boleh beribadah, satu rahmat-Mu kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan selalu baik sampai Maranatha. Engkau tetap baik bagi kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami jemaat yang mungkin sakit. Kami berdoa Engkau sendiri yang menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan mungkin ada jemaat yang menyendiri, tidak ke gereja, tapi biarlah Tuhan Engkau selamatkan dia. Kami teringat untuk Pak Aan Tuhan. Tuhan biar Engkau yang menyelamatkan dia. Biarlah Tuhan, kami hanya bisa berdoa, Tuhan Engkau yang menjamah hamba-Mu ini. Yang adalah hamba-Mu dulu pernah melayani Tuhan, tapi biarlah kami Tuhan, Kau sendiri yang memberkati, Kau sendiri yang menjamah, Roh Kudus menjamah hatinya Tuhan. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada apapun juga, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang menyelamatkan, Kau yang membuat dia kembali untuk melayani Engkau, jangan membuat dia Tuhan tertunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga untuk yang lain Tuhan. Kami berdoa untuk sekeliling tempat ini Tuhan. Biarlah mereka tahu tempat ini adalah rumah ibadah. Biarlah mereka yang haus akan firman-Mu, mereka boleh masuk ke tempat ini untuk mendengar firman-Mu. Yang butuh pertolongan Tuhan, yang mau dijamah Tuhan, biarlah tempat ini di Pondok Daud, mereka dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami semua Tuhan tidak ada yang terkena virus, yaitu virus dari roh Kain, roh Bileam, roh Kora Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga kami semua menjadi jemaat yang melayani, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba-Mu yang luar biasa dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapak. Yang memberkati jemaat dari yang kecil sekolah minggu maupun pemuda remaja sampai yang dewasa. Engkau yang memberkati rumah tangga demi rumah tangga dengan berkat rohani dan berkat jasmani, pekerjaan mereka, studi mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih, sukacita, damai serta melampaui segala akal turun dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.